Saya Pendeta HKBP Resort Parulian Litong Nihuta menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian dimanapun saat ini berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Di dalam kerendahan hati, kami siapkan hati dan pikiran untuk disapa firman Tuhan. Berfirmanlah bagi kami. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini, Selasa 31 Januari 2023, tertulis dalam kitab Yunus pasal 2 ayat 6. Demikianlah firman Tuhan. Di dasar gunung-gunung aku tenggelam ke dalam bumi, pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Tuhan mendengarmu dan menyelamatkanmu. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, Nabi Yunus dikenal sebagai seorang nabi yang pernah melarikan diri dari tugas yang diberikan Allah kepadanya untuk berkhotbah ke kota Niniwe. Melihat dosa yang dilakukan penduduk Niniwe, Yunus tidak menginginkan mereka bertobat. Yunus mengharapkan kota Niniwe dan penduduknya dihukum oleh Tuhan karena keberdosaan mereka yang luar biasa. Itulah sebabnya dia melarikan diri dari penugasan Tuhan kepadanya. Tentu saja Yunus tidak mungkin bisa melarikan diri dari hadapan Allah. Di tengah lautan badai besar terjadi dan Yunus dilemparkan ke laut dan ikan besar menelannya. Lalu dari dalam perut makhluk yang menakutkan itu, Yunus dihadapkan pada perbuatannya dan ia pun berseru meminta tolong kepada Allah, dan Allah mendengar teriakan Yunus yang minta tolong dan Allah menyelamatkannya. Hal itulah yang disaksikan Yunus dalam nats renungan ini. Di dasar gunung-gunung aku tenggelam ke dalam bumi, pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, seperti Tuhan tidak menghendaki penduduk Niniwe binasa, Tuhan juga menyayangi nabi yang memberontak dan melawan panggilannya. Dalam kesusahan Yunus, ternyata Allah bersamanya dan setia menjaganya. Ketika jiwanya letih lesu dan terancam maut, di mana dikatakan bahwa pintunya terpalang di belakangnya selama-lamanya. Artinya tidak ada lagi tempat untuk dapat melarikan diri. Tetapi Yunus tetap berdoa dan doanya didengar oleh Tuhan. Kasih dan kebaikan Tuhan itulah yang disaksikan Yunus melalui nats renungan ini. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, jika kita seperti Yunus lari dari hadapan Tuhan, kita mencoba lari karena dosa dan kejahatan yang kita lakukan dalam hidup ini, hal tersebut tidak akan mungkin terjadi. Sebab tidak seorang pun yang dapat lari dari hadapan Tuhan. Yang harus kita lakukan adalah datang ke hadapannya dan memohon pengampunannya. Dia adalah setia di dalam kasih dan pengampunan. Jika saat ini hidup kita sedang tertekan dan kita mengalami pergumulan yang berat, mintalah kekuatan kepada Tuhan. Dia akan menyelamatkan dan membebaskan kita dari segala tekanan, pergumulan, dan kesusahan hidup yang terjadi. Tuhan itu dekat dengan kita. Dia hanya sejauh doa dari kita semua.
Tuhan mendengar dan menyelamatkanmu. Amin. Mari kita nyanyikan Bukende 249 ayat 5, ngot maho oton diki. Martangiang hohuhut asasat malua sian jea saluhut gabeho martua Yesus do nagogo jala tau mangalo saluhut pangago. Marilah kita berdoa. Yalah Bapa dalam surga, Allah yang baik, Allah yang penuh kasih, Allah yang menyertai dan memelihara kehidupan kami hari lepas hari. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan memakai kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini menjadi alat kemuliaan Tuhan, di mana kami hidup mengasihi sesama kami manusia. Yalah Bapa dalam surga, terpujilah Engkau, karena Engkau mendengarkan setiap doa dan teriakan kami, dan Engkau pasti menyelamatkan kami. Ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami dan segala aktivitas kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami berdoa, yang sakit Tuhan berikan kesembuhan, yang berduka Tuhan berikan penghiburan. Di dalam satu hari ini, kiranya Tuhan hadir di dalam setiap kegiatan dan aktivitas kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, terpujilah nama-Mu. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai-Mu hari ini, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan. Jagalah kesehatan jasmanimu, terlebih kesehatan rohanimu. Bersihkan hatimu, cintai dan kasihilah sesamamu. Tetaplah berdoa kepada Tuhan, sumber berkat dan anugerah di dalam kehidupanmu. Salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus untuk saudaraku semua. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.